Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Goroba Fadila Mauludi. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiar Islam semester 5. Tugas ini adalah saya membuat video UTS mata pelajaran mata kuliah Epistemologi Sosial dan Komunikasi. NIM saya 0104230110. Lanjut saja, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Positivisme memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang objektif, terverifikasi, dan berdasarkan pengamatan indera saja. Hanya pengetahuan yang dapat diukur, diamati, dan dibuktikan secara empiris yang dianggap sah, nilai, keyakinan, ataupun pengalaman subjektif tidak termasuk. Tujuan utama adalah menemukan hukum-hukum umum yang tetap dan dapat diprediksi. Positivisme bercorak epistemologi sosial mengakui bahwa pengetahuan tidak sepenuhnya objektif, tidak sepenuhnya objektif, karena peneliti dan konteks sosial selalu mempengaruhi proses penemuan pengetahuan. Meskipun menggunakan metode empiris, ia menerima adanya ketidakpastian dan memungkinkan peran nilai serta interpretasi dalam memahami realitas. Tujuan bukan hanya menemukan hukum umum, tetapi juga membangun individu di dalam konteks sosial mereka. Nah, yang kedua, pengetahuan menurut positivisme hanya yang berasal dari pengamatan indera yang sistematis, eksperien, dan verifikasi empiris yang dianggap sah. Tidak harus bersifat objektif, tidak mempengaruhi nilai penelitian. Umum, berlaku untuk semua orang dan waktu, dan terstruktur dalam bentuk hukum-hukum yang dapat diprediksi, nilai, agama, dan filosofi spekulatif yang dianggap tidak ilmiah dan diabaikan. Alasan menyebut sosiologi sebagai fisika sosial positivis, terutama Auguste Comte sebagai pendiri positivisme, percaya bahwa sosiologi harus mengikuti metode yang sama dengan fisika atau ilmu alam lainnya. Mereka berpendapat bahwa masyarakat adalah sistem yang terstruktur dan beroperasi menurut hukum yang tepat, seperti alam semesta, dengan menggunakan metode empiris, pengamatan, pengukuran sistematis. Sosiologi dapat menggunakan hukum-hukum tersebut dan menjelaskan setelah memprediksi perilaku fisika terhadap benda-benda alam. Oleh karena itu, Comte menyebutkan sosiologi sebagai fisika sosial untuk menegakkan sifat yang ilmiah seperti ilmu alam. Lanjut, pengetahuan menurut Karl Marx dan Thomas S. Kuhn. Menurut Karl Marx, menurut Karl Marx, tapi menurut Karl R. Popper. Menurut Karl R. Popper, pandangan tentang pengetahuan terbentuk melalui proses klasifikasi, bukti salah, bukti bukan verifikasi. Tidak ada pengetahuan yang pasti atau abadi. Semua teori hanyalah hipotesis yang sementara yang belum terbukti salah. Tujuan ilmu adalah menguji hipotesis dengan cara memungkinkan untuk membuktikannya salah, dan teori yang bertahan dari ujian ini adalah yang paling handal.
kritikan terhadap positivisme adalah salah satu menganggap bahwa pengetahuan dapat diverifikasi sepenuhnya. Menurut Popper, tidak mungkin memverifikasi semua kasus yang relevan untuk teori. Misalnya, tidak mungkin mengamati semua burung untuk membuktikan semua burung berwarna putih, sebaliknya berwarna hitam. Sebaliknya, satu kasus pengecualian burung hitam. Cukup untuk membuktikannya salah. Fokus positivisme pada verifikasi membuat mereka tidak mampu membedakan antara teori ilmiah dan non ilmiah. Menurut Thomas S. Kuhn, pandangan tentang pengetahuan berkembang melalui pergeseran paradigma. Paradigma adalah kerangka berpikir bersama yang digunakan oleh komunikasi ilmiah yang mencakup teori, metode, dan asumsi dasar. Selama periode ilmu normal, para ilmuwan bekerja dalam batasan paradigma yang ada. Ketika muncul anomali fenomena yang dapat dijelaskan oleh paradigma, terjadi krisis yang diakhiri dengan revolusi ilmiah. Pergeseran paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan anomali tersebut. Kritikan Thomas S. Kuhn terhadap positivisme mengira bahwa pengetahuan berkembang secara linear dan kumulatif, melakukan penambahan fakta. Kuhn menentang bahwa pengetahuan dengan menunjukkan bahwa perubahan pengetahuan seringkali tidak rasional atau berdasarkan fakta saja, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis dalam komunitas ilmiah. Selain itu, paradigma yang berada seringkali tidak kompatibel, tidak dapat dibandingkan secara langsung, sehingga tidak ada cara objektif untuk menentukan mana yang lebih benar, dan bertentangan dengan keyakinan positivisme tentang tentang objektivitas dan hukum umum. Kita lanjut yang keempat, pengetahuan bersifat paradigmatik. Mengacu pada paradigma pandangan Kuhn bahwa pengetahuan tidak ada secara terpisah dari paradigma. Kerangka berpikir bersama digunakan oleh komunitas ilmiah. Semua pengamatan, intervensi, dan teori berdasarkan pada asumsi dengan nilai yang dikandung dalam paradigma tertentu. Pengetahuan berkembang melalui pergeseran paradigma, bukan budaya penambahan fakta. Contoh pergeseran dari paradigma geosentris, bumi sebagai pusat alam semesta, ke heliocentris, bumi sebagai pusat alam, ke matahari sebagai pusat. Pengetahuan bersifat dialektik mengacu pada konsep bahwa pengetahuan berbentuk pertentangan antara gagasan yang saling berlawanan. Tesis, antitesis, dan sintesis adalah gagasan awal. Tesis adalah gagasan awal. Antitesis adalah pertentangan terhadap tesis, dan sintesis adalah dari pertemuan keduanya yang menghasilkan gagasan yang lebih lengkap. Konsep ini populer dalam pemikiran Hegel dan Marx. Contohnya pertentangan antara kapitalis sebagai tesis dan komunisme sebagai antitesis menghasilkan sintesis berupa sosial
yang adil, yang lebih adil menurut Mark. Nah, yang kelima saya akan jawab pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban dan gaya hidup. Positivisme memiliki pengaruh mendalam pada peradaban dan gaya hidup modern, antara lain: 1. Pembangunan ilmu, pengetahuan dan teknologi, fokus pada metode empiris, pengukuran dan verifikasi, mendorong perkembangan ilmu alam, teknologi yang cepat. Ini menghasilkan penemuan yang mengubah kehidupan seperti listrik, mobil, serta internet. Yang kedua adalah rasionalisasi dan profesionalisasi. Positivisme menekankan pemikiran rasional dan objektif. Di berbagai aspek kehidupan, bisnis, pemerintahan, pendidikan, organisasi dibuat lebih terstruktur dan profesional dengan aturan dan prosedur yang jelas. Yang ketiga adalah penekanan pada progres. Keyakinan positivisme bahwa pengetahuan berkembang secara kumulatif menumbuhkan keyakinan pada kemajuan sebagai tujuan utama peradaban. Orang modern cenderung percaya bahwa masalah sosial ekonomi dapat diselesaikan melalui ilmu dan teknologi. Selanjutnya, 4. Pengurangan peran agama dan filosofis spekulatif. Positivisme memisahkan nilai dan keyakinan agama dari pengetahuan ilmiah yang mengarahkan ke sekularisasi. Di banyak negara modern, agama semakin dianggap sebagai masalah pribadi, bukan dasar untuk pengetahuan atau kebijakan publik. Yang kelima adalah dampak negatif fokus berlebihan pada objektivitas yang mengukur dapat menyebabkan pengabaian nilai manusia, dan pengalaman subjektif ini juga dapat menyebabkan teknokrasi pemerintah yang ahli teknik yang lebih mementingkan efisiensi daripada keadilan sosial. Terima kasih, itu jawaban saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.